Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat presensi online full dengan tanda tangan para peserta. Kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita gunakan salah satu web browser yang biasa kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian masuklah ke aplikasi zoho.com, kemudian tekan enter. Kemudian akan disuguhkan homepage atau halaman muka dari aplikasi Zoho. Dan di sini kita bisa login terlebih dahulu. Klik login. Nah, kita bisa menggunakan akun yang pernah kita daftarkan, atau kalau tidak ingin repot harus mendaftar terlebih dahulu, kita bisa langsung menggunakan akun Google yang biasa kita pakai. Di sini sign in using Google, klik Google-nya, kemudian pilih akun Google kita. Saya menggunakan akun Google saya sendiri. Ini ada edi.ss@gmail.com. Saya klik. Kemudian passwordnya jangan lupa. Next. Nah, inilah menu dari zoho.com yang ada di hadapan kita. Karena kita akan membahas kali ini tentang form Zoho Form, maka kita pilih aplikasi Forms ini. Saya klik. Nah, kita lihat di sini ada forms, kemudian akan ditampilkan all forms. Seluruh form yang pernah kita buat akan muncul di sini. Ini saya pernah membuat satu kali, jadi ini muncul di sini. Ini akan saya hapus saja dulu ya. Saya delete. Ya, akan saya mulai dari awal. Ya. Untuk memulai membuat form baru, silahkan pilih menu forms, kemudian klik create a new form. Kemudian ketikkan nama formnya. Nah, form name-nya presensi, misalnya begitu ya. Kemudian deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Misalnya tanggal berapa ini? Tanggal 30. Nah, ini misalnya seperti ini. Lalu klik create. Nah, inilah form buildernya ya, tempat untuk membuat formnya. Di sini judulnya sesuai dengan nama tadi. Juga bisa kita ubah di sini ya, presensi. Nama judulnya bisa diganti di sini kalau mau. Keterangannya juga bisa diganti di sini, di deskripsi ini ya, tapi ini saya tidak akan mengganti. Letaknya juga bisa di top, di atas, di left, atau di kanan ya. Kemudian dilanjutkan dengan isi dari form ini. Isi yang pertama adalah berupa nomor induk siswa. Nomor induk siswa saya akan menggunakan pilihan ini, pilihan number ya. Saya klik. Nah, di sini akan muncul pilihan ini. Kalau mau membatalkan bisa diklik tombol sampah ini ya, untuk membatalkan, sehingga akan terhapus. Yes, delete, akan terhapus ya. Kita mulai dengan number. Nah, ini labelnya bisa diganti di sini. Yang semua number akan saya ganti dengan niche misalnya. Perintahnya bisa diketik, bisa juga tidak. Misalnya nah, ini akan muncul di sini, di bawah ini keterangannya, barangkali dibutuhkan. Kemudian masalah ukurannya bisa medium, bisa large, besar ya, atau sedang, atau kecil ya. Kita ambil kecil saja. Setelah ini saya akan menanyakan tentang nama. Nama siswa di sini ya, saya klik nama, name.
Nah, ini labelnya bisa saya ganti dengan nama. Kemudian instructionnya juga sama seperti tadi, bisa diisi bisa tidak. Nah, hanya di sini ada first name, maksudnya adalah last name. Ini bisa diganti juga. Untuk first name, ini first kan, firstnya bisa diganti nama depan, last name-nya bisa diganti dengan nama belakang jika ada. Kan kadang-kadang namanya hanya satu kata. Nah, ini akan muncul di sini sehingga lebih memudahkan bagi siswa dalam mengisi. Setelah nama kelas saya akan menggunakan kelas misalnya single line ya, atau mungkin pakai ini juga bisa nih, pakai drop down. Nah, ini drop down. Kenapa saya pakai drop down? Ini diganti ya, ini drop downnya, labelnya saya ganti dengan kelas. Nah, kenapa saya pilih drop down? Agar pada saat mengetikkan kelas antara satu anak dengan anak yang lainnya bisa seragam. Misalnya kelas 10 MIPA 1, maka semua anak akan mengetikkan 10-nya pakai huruf X besar, MIPA-nya pakai huruf kapital semua, satunya pakai angka. Lalu di antara 10 MIPA dan 1 ada spasinya, agar seragam semacam itu, sehingga anak semuanya tinggal pilih. Oleh karena itu saya menggunakan drop down. Nah, pada drop down ini di sini ada labelnya, kita ganti kelas di sini, lalu pilihannya, instruksinya bolehlah nih, pilih salah satu kelas atau pilih kelas Anda. Nah, gitu ya di sini. Nah, pilihannya di mana? Di sini. Nah, pilihan pertama misalnya kelas 10 atau 10 IPS 1. Pilihan keduanya 10 IPS 2. Pilihan ketiganya 10 MIPA 1. Coba kalau ditambah ya, nah, tambah ada lagi 10 MIPA 2, tambah lagi 10 . Nah, seperti ini misalnya. Sudah cukup. Nah, kemudian bukti kehadirannya kita bubuhkan di bawahnya tanda tangan. Nah, tanda tangan tuh ada di sini dengan basic field ya. Field dasarnya di sini sepertinya untuk tanda tangan tidak ada. Ya, tanda tangan tidak ada, berarti kita melihat advanced field ya, field lanjutannya di sini. Klik. Nah, di sini ada signature ini. Diklik. Di sini. Di sini adalah tempat untuk tanda tangan. Ini signaturnya kita ganti ya, yaitu tanda tangan seperti ini. Kemudian setelah itu, jika ini dirasa cukup, silakan disimpan. Setelah disimpan, kemudian kita cari share ya, kita cari linknya. Jadi share, ini linknya kalau terlalu panjang bisa diperpendek dengan shorten URL. Nah, ini linknya diperpendek. Nah, ini kita blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita langsung masuk ke Google Classroom. Di Google Classroom saya akan masuk ke kelas uji coba kita, seperti biasanya adalah kelas informatika kelas 10 ya. Saya masuk ya, sebagai contoh saya akan buat materi tugas ya. Materinya adalah materi integrasi antar aplikasi Office. Nah, seperti ini. Materinya berupa video YouTube ya, tambahkan YouTube. Nah, ini lebih spesifik lagi mail merge ya. Nah, ini ada, klik materinya, tambahkan. Selain materi, saya akan juga menambahkan link presensi tadi. Linknya di paste di sini, paste, lalu tambahkan link. Nah, link
Zoho formnya yang berupa presensi nanti juga sekaligus satu postingan dengan materinya. Lalu tinggal klik tugaskan kalau mau ditugaskan sekarang, atau jadwalkan kalau mau dijadwalkan di masa yang akan datang. Nah, agar cepat, contoh kali ini saya langsung tugaskan. Ketika ditugaskan, ya masuk, tinggal saya masuk ke akunnya siswa. Di akun siswa, ketika saya masuk ke kelas Maya 10 IPS 1, lalu saya refresh dulu. Nah, ini ada ID Shoaib Elsama memposting tugas baru berupa integrasi antar aplikasi Office atau Mailmatch ya pada pukul sekian. Nah, ini anak bisa langsung membuka. Di sini ada dua, ini materinya, ini formnya, form tanda tangannya. Nah, ini anak ketika membuka materi ya bisa mengikuti materinya, atau mungkin akan absen terlebih dahulu, presensi terlebih dahulu. Ini klik Zoho formnya, kita lihat di sini si anak bisa mengisi NIS-nya. NIS-nya misalnya 1 2 3 4 5 6, namanya misalnya Kaisha, kemudian kelasnya. Nah, ini kelasnya tidak mengetik sendiri, kelasnya adalah berupa drop down tadi, dia bisa memilih kelas mana, kelas 10 IPS 1 misalnya. Lalu tanda tangannya ini kalau menggunakan laptop atau PC personal komputer, maka bisa menggunakan mouse di sini. Ya tentunya cukup susah, tapi itu sudah umum di mana-mana. Kalau tanda tangan menggunakan mouse agak susah. Ini diklik saja, klik, setelah aktif maka silakan tanda tangani di sini. Nah, jika sudah selesai, klik submit. Tapi kalau dirasa ini kurang bagus, bisa clear, tanda tanya diulangi. Nah, dan seterusnya. Kemudian submit. Seandainya ada siswa yang lain, misalnya sama dengan tadi ya, dia masuk kelas, kemudian juga membaca ini, mengikuti materinya, lalu dia presensi di sini, presensinya masuk. Saya tutup dulu ya. Lalu dia klik presensinya, kemudian dia mengisi lagi 1 2 3 6 5 4 misalnya, namanya Rans, kelasnya 10 IPS 2 misalnya. Kemudian tanda tangannya juga diklik. Nah, tanda tangan ini kalau ingin lebih mudah, maka bisa menggunakan gadget yang berupa smartphone atau tablet atau iPad, sehingga cukup menggunakan tangan dengan menggerakkan tangan seperti menggambar biasa. Atau jauh lebih mudah lagi kalau kita menggunakan pen tab ya, pensil pulpen untuk tablet itu loh. Jadi bentuknya pulpen, nanti munculnya di sini. Ya, lalu klik submit. Ya, ini sebagai anak ya. Selesai, mungkin anak mengikuti pembelajarannya dan seterusnya. Selesailah sebagai anak. Sebagai anak misalnya saya tutup ini ya, saya tutup. Lalu kita sebagai guru kita akan melihat hasil tanda tangannya. Ini saya juga udah keluarin dari Zoho ya. Zoho-nya keluar, sign out misalnya, karena sudah lama. Nah, beberapa hari kemudian saya akan mengecek siapakah yang sudah presensi, yang sudah mengikuti pembelajaran atau sudah mengikuti tes ya. Maka kembali kita masuk ke zoho.com. Setelah itu kita login. Kita bisa masuk lewat Google, ketikkan akunnya yaitu id.ss, passwordnya, next. Nah, silahkan masuk ke aplikasi Forms ini, klik Forms. Nah, silahkan di sini dilihat. Di sini ada satu form presensi yang barusan kita buat, dan jika kita hendak melihat hasilnya, klik all entries.
Nah, lihat di sini ada dua peserta yang tanda tangan nih. Yang satu NIS-nya 12356, yang satunya lagi ini. Yang satu Franz, yang kedua Keisha. Kelasnya ini, tanda tangannya. Nah, kalau mau dicetak, ini ada gambar printer, atau kalau mau di preview dilihat, nah ini bisa dilihat pakai ini. Ya. Printer ya, print. Di sini ada pilihan print as summary atau print as list. Dicetak sebagai laporan singkat atau sebagai daftar semua peserta. Kalau kita pilih summary, kita lihat ya, klik print. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini satu, ini ada NIS, namanya ini, kelasnya 10 IPS 2, tanda tangannya ini. Ya. Kemudian kalau saya perbesar, nah ini masuk pada jam dan tanggal sekian. Ini masuknya juga bisa tercatat di sini ya, lewat Google Classroom ya, milik edi.ss ini. Yang berikutnya ada NIS-nya 12356, namanya Keisha, kelasnya 10 IPS 1, tanda tangannya ini, masuk pada tanggal sekian dan jam sekian. Nah, ini kalau lewat apa namanya, summary ya. Tapi kalau list, kalau klik list, print, nah list ini seperti daftar ini. Ini listnya apa, saya perbesar dulu. Nah, ini listnya sekian, namanya Franz, kelasnya PS2, tanda tangannya ini, masuk pada tanggal sekian. Bawahnya lagi, jadi bukan berupa form tapi berupa daftar. Nah, tinggal dicetak saja ya, list atau summary tadi. Ini seperti ini list ini. Demikian pertemuan hari ini, bagaimana cara membuat presensi online full tanda tangan. Barangkali semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.